Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Sipoli, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang dibuat oleh saudara saya Mufrid Arifuddin. Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau berbasis aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada implementasinya. Yang pertama ada implementasi di lingkungan kelas dengan cara memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya kelas. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Sedangkan yang kedua, implementasi di lingkungan sekolah dengan cara melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kemudian bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah, kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, dan juga memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah atau dikelola. Kemudian gunakan sumber daya finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Nah, sekarang implementasi yang ketiga, yaitu implementasi di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama caranya adalah bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang kedua, kerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar atau lembaga-lembaga lain di luar sekolah. Contohnya di sini adalah lembaga kesehatan, kepolisian, militer, dinas pendidikan, dinas lingkungan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ikut membangun kebudayaan di wilayah sekitar sekolah. Nah, selanjutnya, dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Nah, jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya yang pertama dari modal manusia. Dengan contoh ketika kepala sekolah serta guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar, akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Nah, contoh berikutnya adalah modal fisik, yang mana jika sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah dikelola dengan baik, maka akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat dan maksimal. Nah, contohnya yang selanjutnya adalah modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif.
sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh berikutnya pada modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan. Contoh pada modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti pengadaan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh bapak ibu guru. Contoh berikutnya di modal finansial, pemanfaatan dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan sejenisnya untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Contoh berikutnya pada modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, bersedekah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku siswa atau perilaku murid menjadi lebih baik dan berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pelajaran. Selanjutnya adalah materi tentang keterkaitan modul-modul lain dengan modul 3.2. Yang pertama ada keterkaitan modul 1 dengan modul 3.2. Pada modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Pada modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Dan pada modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam model budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman, aman, tertib, dan menyenangkan. Selanjutnya, keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Yang pertama, pada modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Kemudian modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada modul 2.2, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melaksanakan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekitarnya. Keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul 3.2, yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Nah, setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya baru memahami ternyata terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Juga seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir yang berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, yang pertama, ternyata terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Gunakan pendekatan yang berbasis kekuatan atau aset
bukan pendekatan yang berbasis masalah atau kekurangan. Dan demikian paparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 3.2. Saya Poli, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Wassalamualaikum.